Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita bertemu kembali belajar IPS tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, dalam slide pertama ini menggambarkan situasi atau kegiatan bangsa Barat atau bangsa Eropa mendarat di pusat-pusat pelabuhan yang ada di wilayah Asia, khususnya di Indonesia. Nah, mengenai perubahan masyarakat, di mana suatu kehidupan dari masa lalu dan mengalami kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupan belum baik menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian ini ada peta konsep di mana perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan itu ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, kedatangan bangsa Barat, itu termasuk latar belakang, proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Kemudian sub kedua, kondisi masyarakat pada masa penjajahan, termasuk monopoli dan adu domba, 2 kerja paksa, 3 sewa tanah, 4 tanam paksa, 5 perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sub ketiga, semangat kebangsaan, di dalamnya ada latar belakang, ada tekad Sumpah Pemuda, pergerakan nasional, masa pendudukan Jepang, dan perubahan masyarakat masa penjajahan. Ya, nah ini menggambarkan posisi atau letak Indonesia. Kalau kita amati peta dunia, Indonesia itu kelihatannya wilayahnya atau negaranya itu kecil. Tetapi kalau kita lebih paham bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah, sehingga mendorong bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa itu menginginkan untuk berdagang atau menjalin kerjasama dengan negara Asia, khususnya negara Indonesia. Nah, tetapi berdagang ini setelah tahu bangsa Barat atau bangsa Eropa bahwa Indonesia ini mempunyai kandungan atau kekayaan berupa rempah-rempah, ya, terbesar di wilayah Asia Tenggara. Nah, kalian bisa mengamati ini rute-rute bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Dan mengapa bangsa Eropa sampai ke Indonesia? Nah, ini disebabkan terjadinya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini dilakukan oleh tokoh-tokoh sebagai penjelajah yang dipelopori oleh Portugis, Spanyol, kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa lainnya, ya. Kemudian penjelajahan samudra itu artinya ekspedisi-ekspedisi untuk menjelajahi lautan yang dipelopori bangsa Eropa. Nah, ini termasuk Bartholomew Diaz, Columbus, D'Alembert, kemudian Sir Francis Drake, dan The Hotman. Dan ada latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia akhir abad 16. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani, di mana yang biasanya bangsa Eropa untuk mendapatkan sumber rempah-rempahnya ke Konstantinopel dengan dikuasainya Turki Utsmani, sulit untuk mendapatkannya kebutuhan itu. Kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur dari Cina dengan mengarungi lautan.
Nah, bukunya itu yang terkenal dengan Imago Mundi. Nah, ini sebagai penyemangat bangsa Eropa untuk mengarungi atau melakukan penjelajahan samudra. Dan 3, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo bahwa bumi itu bulat. Kemudian ingin membuktikan dengan mengarungi lautan bahwa bangsa Eropa ingin menaklukkan dunia. 4, penemuan kompas. Kalian mungkin udah tahu kompas itu alat untuk penunjuk arah mata angin. Jadi pada saat itu bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dengan mengandalkan arah mata angin menggunakan kapal layar. Kelima, semangat rekonquista atau semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Ini mengingatkan untuk membalas kekalahannya di mana Turki Utsmani sebagai negara Islam itu berhasil menaklukkan negara-negara atau bangsa Eropa. Kemudian adanya semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Gold itu sebenarnya dihubungkan dengan kekayaan atau ekonomi, bahwa orang-orang Eropa ini memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Kemudian glory. Glory ini dihubungkan dengan, kalau dalam buku sejarah lainnya, petualangan, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Jadi berlomba-lomba anak-anak untuk mencari wilayah baru dan nantinya akan dijadikan sebagai wilayah kekuasaannya. Gospel itu dihubungkan dengan misi suci, bahwa orang-orang Eropa ini menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kesimpulan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu dilandasi keinginan untuk berdagang itu pada awalnya, untuk menyalurkan jiwa penjelajah dan menyebarkan agama. Tetapi karena negara kita ini penghasil rempah-rempah, di mana rempah-rempah ini merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan, hal inilah yang menyebabkan bangsa Barat masuk ke Indonesia, karena Indonesia itu kaya akan sumber rempah-rempah yang memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di benua Eropa. Kemudian yang termasuk rempah-rempah, ya, cengkeh, kemudian kemiri, lada, pala, ya, ini sebagai campuran pada saat itu sebagai minuman untuk penghangat badan. Bahwa wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan hubungan dengan bangsa-bangsa asing. Nah, hubungan dengan bangsa-bangsa asing itu tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Nah, dampak negatif ini yang merugikan. Apa anak-anak yang merugikan? Nah, terjadinya penjajahan pada masa lalu. Nah, ini ada yang menyebabkan terjadinya perubahan ini, contohnya aspek geografi, aspek sosial, budaya, dan aspek politik. Bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia
Di antaranya 1 Portugis, 2 Spanyol, 3 Belanda, 4 Inggris. Tetapi sebagai pelopor itu Portugis dan Spanyol. Nah, ini tokoh-tokohnya termasuk dari Portugis ada Bartolomeus Dias, ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Kemudian dari Spanyol ada Christopher Columbus, 2 Ferdinand Magelhaens. Kemudian dari Belanda Barents, Cornelis de Houtman, Abel Tasman. Kemudian dari Inggris Sir Francis Drake, Pilgrim Feather. 3 Sir James Lancaster, 4 Sir Henry Maitland, 5 William Dampier, 6 James Cook. Baik Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris akhirnya sampai ke sumber rempah-rempah di Indonesia. Maka terjadilah persaingan. Sejak kedatangan itulah terjadi suatu perubahan yang akhirnya dimonopoli oleh bangsa Barat, sehingga bukan merupakan tujuannya berdagang, tetapi dia melakukan penjelajahan samudra. Ya anak-anak, udah sampai sini. Mungkin nanti kita bisa membahas materi ini. Mungkin anak-anak ada yang belum jelas, pertemuan yang akan datang kita bisa sambung lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak-anak, ini ada tugas, biasanya ibu memberikan soal latihan dalam bentuk Google Form. Pada saat hari ini, pertemuan hari ini, kalian ibu kasih tugas, buatlah peta penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Indonesia, dilengkapi dengan nama-nama tokohnya atau para penjelajah, dan petanya harus diberi warna atau diwarnai sesuai dengan aslinya di peta dunia, atau mungkin kalian punya sumber-sumber lain, ya, yang penting dikasih warna. Kemudian di sudut atas kamu tulis nama, kelas, dan nomor urut absen. Kemudian kalian foto ke WA, kirim ke WA ibu paling lambat tanggal 25 Maret 2021, dan nilai ini ibu masukkan ke nilai keterampilan karena kalian sebentar lagi mau kenaikan kelas. Nah, pasti kalian kan punya semangat ya, kalian harus naik ke kelas 9. Mudah-mudahan nanti ibu bisa membantu kalian pada saat nanti di kelas 9-nya ya, karena kelas 9 itu banyak materi-materi yang berhubungan dengan materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Ibu rasa cukup ya anak-anak. Terima kasih.